bersama dengan kami. Ada perkenanan-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ada anugerah yang daripadamu tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan bisa diterima secara maksimal dan jadi berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang sepakat berkata, amin. Silakan duduk saudara. Bolehkah saya minta yang duduk di belakang bisa maju ke depan? Mari isi setiap kursi-kursi yang ada di depan. Boleh diminta untuk yang duduk di belakang boleh pindah ke tengah ya. Masih ada kursi-kursi yang kosong. Terima kasih. Shalom saudara. Kurang semangat. Shalom. Harus semangat. Bulan ini kita mempunyai tema yang baru yaitu Amazing Grace, anugerah yang ajaib, anugerah yang sempurna, anugerah yang sangat luar biasa. Dan ketika kemarin saya mendapatkan tema ini, Tuhan berbicara dengan sangat kuat dalam hati saya. Bulan ini adalah bulan kemenangan, bulan kemenangan untuk setiap kita. Kita bisa lihat dari lagu yang tadi kita baru nyanyi, Amazing Grace, how sweet the sound katanya. I once was lost, dulunya saya terhilang tapi sekarang sudah ditemukan. I was blind, tadinya saya buta tidak bisa melihat, but now I see, saya melihat. Saya percaya di bulan ini semua yang mustahil Tuhan akan jadikan nyata. Semua janji-janji Tuhan akan digenapi di bulan ini, amin. Ada anugerah Tuhan yang sempurna dicurahkan untuk setiap kita. Saya mau mulai dari sebuah kata saudara, karis. Ya. Di Alkitab kita bisa melihat banyak kata karis di Alkitab. Kurang lebih saya udah tadi searching sekitar 150 kali. Kata karis itu adalah artinya anugerah. Sebuah anugerah, sebuah tindakan kasih dari seseorang yang sangat mengasihi kepada seseorang yang seharusnya tidak layak. Itu karis salah satu artinya. Dipenuhi dengan belas kasihan, dipenuhi dengan kemurahan hati, akhirnya seseorang ini mendapatkan karis atau anugerah Tuhan. Ketika kita berbicara mengenai anugerah yang terbesar, semua orang udah pasti tahu saudara, yaitu anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan diberikan kepada setiap orang yang tadinya kita merasa tidak layak, yang tadinya kita harusnya binasa, tetapi Tuhan akhirnya mati di kayu salib untuk setiap kita. Dan akhirnya kita bisa dimenangkan dan bahkan ada anugerahnya yang menjamin hidup kita sampai hari ini. Karis juga berbicara tentang hal-hal lain. Saya bicara tentang beberapa contohnya ya saudara. Yang pertama dari Lukas 1 ayat yang ke-30 itu cerita mengenai Maria. Ketika Maria mengandung Yesus, di sana dikatakan bahwa dia itu takut diomongin oleh orang-orang sekitar, tetapi dikatakan di sini bahwa dia mendapatkan sebuah kasih karunia di hadapan Allah. Ada damai sejahtera yang diberikan. Yang kedua dari Daud. Daud itu kan disebut a man after God's own heart ya. Seseorang yang sangat dekat dengan Tuhannya. Ada perkenanan yang turun atas hidupnya. Itu salah satu arti dari karis juga, anugerah. Dia bisa hidup menjadi kekasih Tuhan. Ada anugerah perkenanan dalam hidupnya. Bahkan dentingan dari kecapinya itu bisa mengusir roh jahat seperti yang kita tahu di Alkitab. Anugerah itu mengambil menurut saya bagian yang cukup penting dalam hidup setiap kita. Tetapi bentuknya macam-macam. Ada yang mungkin anugerah itu diberikan untuk kita mencapai sebuah destiny. Ada kemudahan demi kemudahan. Ada juga yang berbicara mengenai kesembuhan. Menerima anugerah kesembuhan, anugerah pemulihan. Ada yang menerima anugerah perkenanan Tuhan dalam hidupnya, seperti Daud. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan. Bahkan dia bisa menciptakan mazmur demi mazmur. Contoh selanjutnya saudara, dari Stefanus. Dari Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-8. Dari seseorang yang bukan siapa-siapa, tetapi ketika Tuhan memberikan karis, memberikan grace, memberikan anugerah dalam hidupnya, seperti yang dikatakan di firman-Nya, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa,
mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Yang tadinya bukan siapa-siapa, tetapi anugerah Tuhan dilimpahkan dalam hidupnya secara maksimal. Dia menjadi orang yang sangat ajaib, bisa melakukan hal-hal ajaib. Terjadi transformasi dalam hidupnya. Karis untuk Stefanus itu berjalan bersama dengan power. Sebuah anugerah dan sebuah kekuatan diberikan dalam hidupnya. Yang tadinya dia mungkin tidak bisa melakukan apapun, tetapi ada tanda-tanda ajaib yang mengikuti hidupnya. Tetapi saudara, ketika kita berjalan dengan Tuhan, ketika anugerah itu diberikan untuk setiap kita, jangan kita menjadi orang yang pasif. Banyak pengajaran mungkin, banyak orang berkata mengenai anugerah itu diberikan secara percuma-cuma, betul. Tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan untuk mengembangkan itu semua. Seperti benih, kalau kita ingin menanam sesuatu, kita menabur benih. Tapi kalau benih itu didiamkan saja dan berharap bahwa Tuhan sendiri yang akan bekerja dan kita diam aja ngeliatin apakah benih itu akan tumbuh, menurut saya tidak. Benih itu akan tumbuh dengan sendirinya tidak? Tidak. Kecuali kita menyirami setiap hari, memberi pupuk, menaruh itu di bawah sinar matahari. Baru benih itu akan tumbuh bahkan berbuah. Itu sama seperti hidup kita di hadapan Tuhan. Ketika kita menerima anugerah Tuhan dalam hidup kita, mungkin kita menerima kemudahan dari Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita hanya diam saja, pasif, duduk, dan hanya menunggu waktu Tuhan dan tidak berbuat apapun, apakah anugerah itu akan menjadi besar dalam hidup kita? Atau akankah dinyatakan dalam hidup kita? Menurut saya tidak. Karena tetap ada bagian yang harus kita lakukan sehingga anugerah itu terjadi dengan sempurna atas hidup setiap kita. Salah satu contoh anugerah adalah talenta, ya. Kita bisa sama-sama tahu di Alkitab sudah sering mungkin dibahas mengenai talenta ini. Talenta menurut saya adalah sebuah contoh menarik untuk anugerah. Ketika seseorang diberikan 1, diberikan 2, dan diberikan 5. Itu kan adalah talenta yang berbeda. Dan menurut saya anugerah yang diberikan juga berbeda-beda. Tapi kadang apa yang kita lakukan? Kadang kita condong untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Bahkan mungkin kita memberikan sebuah ekspektasi untuk orang lain lakukan sesuatu untuk hidup kita. Percayalah saudara, itu tidak sama dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Terkadang kita ingin Tuhan membantu kita dalam sesuatu. Tuhan, saya minta anugerah-Mu dalam ini gitu. Kalau belum saatnya, menurut saya belum diberikan. Karena Tuhan tetap melihat apa yang kita lakukan, sehingga apa yang Dia berikan itu tepat pada waktunya. Ketika kita berbicara tentang talenta, ketika tuannya memberikan talenta kepada hamba-hambanya ya, ada yang 1, 2, dan 5. Itu semua membutuhkan waktu. Yang 1 dia mengubur dan tidak melakukan apa-apa. Yang 2 dan yang 5 dia mengerjakan dan mengembangkan itu semua. Ada sebuah senggang waktu di tengahnya saudara. The art of waiting. Apakah kita setia menunggu waktu Tuhan? Menunggu itu kan selalu dikategorikan sebagai hal yang membosankan. Ketika kita menunggu seseorang gitu, kok gak datang-datang sih? Ketika kita menunggu waktu kita untuk datang, kok gak datang-datang sih? Bahkan terkadang kita meragukan janji Tuhan. Tuhan berkata lewat hambanya, lewat nubuatannya, suatu saat saya akan seperti ini misalnya. Suatu saat saya akan mendapatkan ini misalnya. Tetapi ketika kita tidak setia, bagaimana Tuhan bisa memberikan anugerahnya dalam hidup setiap kita? Contoh kesetiaan sangat gampang, saya ambil dari doa pagi gitu. Ketika kita awal diberikan doa pagi, saya tuh tanya ayah saya gitu waktu dulu. Saya ingat banget masih di Pada Asih, masih awal banget ketika kita masih zaman PSBB. Tiba-tiba dia mendapatkan rema dari Tuhan. Harus membuat doa pagi setiap hari katanya jam 5 pagi. Saya ngomong sama ayah saya terus terang, saya bilang, "Pak, ini sampai kapan?" gitu. Memangnya orang-orang tahan setiap hari bangun jam 5 pagi? Terus ayah saya
dengan sifatnya yang tegas, dia selalu berkata, aku hanya mengikuti kehendak Tuhan lah. Mau sampai kapanpun, ya aku lakukan dengan setia katanya. Terus saya ngomong, memangnya orang kuat Pak? Saya tanya sama dia gitu. Ada anugerah Tuhan yang tercurah. Kalau Tuhan sudah berkata, pasti dimampukan katanya. Mungkin menurut manusia susah, sulit, yang biasanya bangun siang, yang biasanya kerja sampai larut malam harus bangun jam 5 pagi. Susah enggak? Susah. Tapi kalau Tuhan sudah berkata lah, pasti dimampukan, ada anugerah yang tercurah untuk orang tersebut. Saya sampai nanya berkali-kali, Pak kuat enggak ya gitu. Kuat lah, kuat, pasti kuat katanya. Waktu berjalan, saya ini dalam hati suka berpikir, ini orang-orang mendapatkan sesuatu enggak ya? Apakah mereka melakukan ini secara rutinitas? Apakah orang-orang capek? Apakah orang-orang mau tetap ikut setia doa pagi? Tuhan cuma ngingetin saya sebuah hal. Ada buah dari setia nak. Ada buah dari kesetiaan, itu sudah pasti ada. Karena anugerahku sudah dicurahkan untuk setiap orang demi orang. Setiap pribadi demi pribadi. Tapi anugerah itu bermacam-macam katanya. Oke. Pada akhirnya suatu saat saya ini mau sharing di Sion. Waktu saya mau sharing di Sion, saya ini mau kesaksian tentang kesaksian-kesaksian doa pagi. Saya minta ke Kak Hans kapan hari, saya minta pilihin beberapa kesaksian deh, saya mau sharingkan di Sion gitu. Ketika saya membaca, Tuhan langsung mengingatkan sebuah hal. Ini nak, buah dari kesetiaan. Mungkin anugerah itu untuk setiap orang berbeda-beda. Tidak bisa diukur orang ini diberikan anugerah yang besar. Orang ini diberikan anugerah yang kecil. Tapi anugerah itu bisa mengubahkan hidup seseorang. Yang tadinya jauh daripadaku nak, saat itu dia bisa kembali mendekat kepadaku. Yang tadinya terhilang seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Sesaat ia bisa ditemukan kembali. Yang tadinya dia tidak punya pengharapan sama sekali. Di hari itu dia akan menemukan sebuah pengharapan. Never give up. Tidak pernah menyerah dalam hidupnya. Singkat cerita saya lihat kesaksiannya dan banyak ternyata saudara kesaksiannya. Ada yang kesaksiannya mengenai sebuah kesembuhan yang tadinya sudah divonis kanker sangat lama oleh dokter. Kesetiaan dia doa pagi bisa tiba-tiba kanker itu hilang. Yang tadinya kurang pintar di sekolah, Tuhan berikan hikmat, kepintaran, bahkan dia bisa menjadi juara kelas dan dapat beasiswa. Yang tadinya tidak dapat pekerjaan, di saat dia setia, Tuhan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang baru dalam hidupnya. Bahkan yang tadinya saya pernah baca saudara, hal yang simpel aja. Dia menjual tanah tidak laku-laku gitu. Dengan kesetiaan yang dia lakukan, Tuhan memperhitungkan semuanya. Ada anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dan anugerah itu sekali lagi bermacam-macam. Kita tidak pernah bisa bandingkan dengan orang lain. Kesaksian kedua saya ambil dari ayah saya. Ayah saya kalau nggak salah pernah sharing di sini juga. Ketika kita setia sama Tuhan, itu beda ketika kita lakukan rutinitas setiap hari. Mungkin kita pelayanan terus menerus, mungkin kita bekerja terus menerus hal yang sama gitu. Tapi ada sebuah kerinduan yang lebih untuk kita bisa melakukan yang terbaik. Contohnya dia pernah bersaksi di tempat ini, dia itu mau makan pakai sendok. Dia berkata gampang masukin makanan ke mulut lewat sendok katanya. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau saja tidak bisa bersyukur terhadap hal kecil, itu bisa diambil sekejap dalam hidupmu. Suatu saat dia masukin makanan, mau masukin ke mulut malah ke pipinya. Kalau gak salah pasti saudara dengarlah semuanya, itu udah kesaksian cukup lama. Itu hal simpel saudara. Jangan pernah melakukan segala sesuatu hanya dengan rutinitas. Percuma, karena anugerah itu tidak akan pernah diberikan dalam hidup kita. Walaupun anugerah itu diberikan secara cuma-cuma, tapi tetap ada bagian yang harus kita lakukan untuk mengembangkan itu semua. Ketika kita berdoa misalnya, untuk karir kita untuk melonjak. Tuhan, saya mau karir saya melonjak gitu. Apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya duduk, berdiam, dan hanya menunggu. Lakukan pekerjaanmu yang terbaik, maka Tuhan akan berikan anugerahnya yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan, aku pengen pelayananku next level di hadapanmu.
ya lakukanlah pelayanmu yang terbaik. Itu akan memberikan sebuah hadiah dari Tuhan, yaitu anugerahnya akan dicurahkan kepada hidup setiap kita. Ketika kita ingin berkata sama Tuhan, aku mau diberkati, bijaksanalah dalam mengatur keuanganmu, maka anugerah Tuhan akan diberikan kepadamu. Kita balik lagi ke yang talenta ya saudara. Ketika Tuhan bisa mendapatkan kita, mengembangkan talenta itu, saya percaya Tuhan akan berikan lebih banyak lagi anugerah-anugerah Tuhan dalam hidup setiap kita. Anugerah itu kan berbicaranya banyak ya saudara. Bisa berbicara tentang kemampuan, bisa berbicara juga mengenai pekerjaan, pelayanan, keluarga dan lain-lain. Buat saya dan ibu saya ketika ayah saya dipanggil Tuhan pulang, tanpa anugerah mungkin sampai sekarang kita tidak bisa hadir di tempat ini gitu. Belum kuat gitu. Tapi saya sangat merasakan bahwa ketika ayah saya dibawa pulang, hari itu juga ada sebuah kekuatan yang mengalir dalam hidup saya. Itu adalah contoh anugerah. Anugerah itu menurut saya sederhana, tetapi topiknya sangat lebar. Harus dihargai dalam sekecil apapun dalam hidup setiap kita. Sebentar juga saya akan kesaksian mengenai anak saya. Boleh emanya? Itu adalah sebuah anugerah juga dalam hidup saya gitu. Ketika kita bisa setia di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan semua yang mustahil dijadikan nyata dalam hidup kita semua, ya. Mungkin hari ini sharing saya sangat simpel, tapi saya mau memberikan sebuah kesaksian tentang Emma ya hari ini. Hari ini Emma berumur 6 bulan saudara. Jadi hari ini Emma ulang bulan hari ini ya. Tidak terasa Emma sudah 6 bulan. Oke, jadi ketika kita berbicara tentang kata setia dan anugerah ya. Hari ini saya mau bersaksi dengan Emma bahwa ada anugerah terindah yang Tuhan berikan bagi kami ya. Ketika itu Tuhan memberikan seorang anak ya, bernama Destiny Karis Emanuela. Jadi namanya Emma juga Karis, ada karisnya. Sebuah anugerah yang memang sebenarnya kita tidak sangka-sangka, tapi Tuhan berikan untuk saya dan Derian. Di hari itu sebenarnya kami ke dokter. Nah ini hasilnya saudara, sebelah kiri ini before, sebelah kanan itu after ya. Jadi tanggal 15 Maret 2021 saya itu ke dokter. Karena saya sudah menggunakan tes pack dan akhirnya dinyatakan positif hamil. Tetapi belum cukup di situ, kenapa? Karena ketika saya ke dokter yang terjadi adalah benihnya itu tidak ada kantongnya. Jadi dokternya pun kaget. Dokternya pun berkata, saya harus melakukan tindakan operasi sama kamu katanya. Saya ini kaget saudara, soalnya beberapa bulan sebelumnya beberapa hamba Tuhan sudah mendapatkan juga dan saya pribadi sudah berdoa juga ada anak perjanjian yang Tuhan siapkan gitu. Tetapi ketika saya ke dokter sebelah kiri dinyatakan tidak ada kantungnya, hanya ada benihnya saja. Dan akhirnya Tuhan memberikan hikmat kepada saya dan ibu saya, kita pergi ke dokter lain ya. Kita pergi ke dokter lain dan ketika kita pergi ke dokter lain, dokter ini dipakai Tuhan. Dokter ini berkata, tunggu saja waktu 2 bulan. Kalau memang Tuhan berikan, pasti ada anugerahnya. Pasti anaknya ada. Pasti kantongnya ada dan sempurna ya. Setelah itu tanggal 30 Maret setelah 2 minggu kita sepakat berdoa satu keluarga semuanya. Karena memang itu adalah hari-hari yang berat lah buat saya gitu. Selama 2 minggu saya gak bisa jalan, saya gak bisa pergi-pergi. Perut saya itu sakit banget, pinggul saya sakit banget, kaki saya itu pegel sebelah. Dan saya ngomong sama ibu saya, ada sesuatu yang aneh, gak mungkin. Kayaknya orang-orang lain hamil tuh tidak seperti saya gitu. Singkat cerita, saya ke dokter lagi dan ditemukanlah 2 kista dalam rahim saya. Jadi bukan hanya tidak ada kantungnya, tetapi ada kista juga yang menghalangi gitu.
Kita sepakat sama Tuhan, tanggal 30 Maret kita akan kembali ke dokter dan Tuhan akan beracara secara ajaib. Saya bersyukur punya ibu dan punya adik yang sangat support, sangat dukung. Sampai ibu saya itu kan ulang tahun, ibu kita ulang tahun tanggal 31 Maret ya saudara. Dia sampai berkata di 30 malam, ayo sepakat biar ini menjadi hadiah untuk kami sekeluarga katanya. Pasti ada mujizat dari Tuhan. Terus adik saya berkata, Cici Lala, adiknya nanti masuk katanya gitu. Saya bingung masuk kemana gitu kan. Dia ngomong selalu, adiknya nanti masuk kok katanya gitu. Saya bingung gitu. Akhirnya tanggal 30 Maret kita ke dokter dan ini adalah hasil USG kedua saudara yang sebelah kanan. Dan akhirnya saya ingat banget saya masuk ke dokter jam setengah 12 malam saya baru masuk ke dokter. Ibu saya sudah mau doa di home, dia chat terus gimana lah. Ini adalah mujizat pertama. Jadi dari miracle baby, dari baby Emma ini, mujizat pertama adalah tiba-tiba kantungnya itu ada dan benihnya tumbuh sempurna di dalamnya. Itu mujizat pertama ya. Waktu berjalan selama 9 bulan, banyak tantangan, banyak struggle saudara. Saya masuk rumah sakit 4 kali, di opnam sekali, 3 kali masuk UGD. Karena banyak yang terjadi gitu. Tapi saya terus percaya sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini anak perjanjianmu pasti ada anugerah. Saya itu dari dulu saudara, dari SD, SMP, SMA, kalau saudara pernah dengar cerita saya, kesaksian, selalu ada proses dalam hidup saya. Tetapi pada akhirnya ketika menang ada anugerah besar yang Tuhan curahkan dalam hidup saya. Saya cuma pegang, Tuhan saya percaya Engkau akan melakukan bagianmu dengan sempurna. Next. Dan pada tanggal 2 November lahirlah seorang anak yang cantik, Destiny Karis Emanuela. Ini juga perjuangannya panjang saudara. Seharusnya saya itu dioperasi cuman katanya setengah jam, tapi saya 3 jam gak keluar-keluar. Itu sudah membuat ibu saya dan suami saya panik seketika gitu. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Dan ketika lahir pun saya bingung gitu, kok bayinya gak langsung dikasih ke saya ya gitu. Ternyata dokter melihat di mulutnya itu kanan dan kiri jaraknya agak berbeda. Saya bilang sama dokternya, dok gak mungkin anak saya itu sempurna, pasti sempurna saya bilang. Tenang mam katanya, kita lihat dulu ya beberapa hari gitu. Itu adalah hari-hari yang tegang ya buat saya gitu, saya gak bisa ketemu langsung dengan anak saya gitu kan. Terus saya langsung bilang, dari dulu saya selalu ingat perkataan ayah saya gitu. Katakan yang mencipta, katakan yang mencipta. Saya setiap hari itu ngomong, anak yang sempurna, anak yang sempurna, anak yang sempurna gitu. Sampai suatu saat akhirnya hari ketiga kalau gak salah, dokternya datang katanya. Mam, berkat Tuhan yang ditunggu-tunggu sudah hadir katanya. Oh iya dok, saya udah deg-degan. Aduh Tuhan gimana ini gitu. Akhirnya dokternya berkata, bagus mam, mulutnya sudah kembali sempurna, tidak ada kekurangan apapun. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang kelebihan, semuanya tepat mulutnya. Saya sampai bersyukur dengan Tuhan, bahkan sampai hari ini Tuhan tetap mencurahkan anugerahnya yang sempurna. Next. Ini adalah foto Emma yang terakhir di foto kemarin. Saya percaya Emma adalah salah satu bukti anugerah terbesar untuk hidup kami sekeluarga. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara rasakan, yang sedang saudara doakan, tapi percayalah bahwa bulan ini adalah bulan kemenangan untuk setiap kita. Semua yang dunia katakan mustahil, ketika kita setia dan lakukan bagian kita, akan tetap dicurahkan anugerahnya yang ajaib di tengah-tengah kita. Mungkin saudara berdoa untuk sakit penyakit, untuk kesembuhan. Mungkin saudara sedang berdoa untuk terobosan dalam hidupmu. Mungkin saudara sedang berdoa untuk keluargamu yang harus diselamatkan. Mari percaya bahwa bulan ini ada belas kasihan Tuhan yang tercurah dengan sangat ajaib. Mari tangkap dan lakukan bagian kita sehingga apapun yang kita lakukan Tuhan mencurahkan anugerahnya yang sempurna. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Saudara mendengar sebuah kesaksian yang sangat ajaib. Saya percaya saudara pun mengalami hal-hal yang ajaib, mengalami anugerah Tuhan yang sangat-sangat besar dalam setiap kehidupan kita. Saya ketika mendapatkan dari Tuhan tema ini, Amazing Grace. Saudara, ketika kita mendengar kata amazing gitu ya, kita selalu terpesona melihat sesuatu keadaan, suatu kejadian ataupun sesuatu yang sungguh mengagumkan. Kita kadang keluar dari mulut kita, wow ajaib banget, wow amazing, anugerah Tuhan tuh besar buat kehidupanmu. Atau kita mendengar setiap kesaksian-kesaksian orang ataupun yang terjadi dalam kehidupan kita. Di depan kata grace selalu ada amazing, di depan kata anugerah selalu ada sesuatu yang menakjubkan, yang mengagumkan, yang membuat kita terpesona dengan karya Tuhan terjadi buat setiap kehidupan kita. Tadi kita mendengar kesaksian dari Daniela, dari kelahiran anak Emma. Waktu dia mengandung, waktu awal kami sungguh sangat berdoa biar benar-benar anak perjanjian yang daripada Tuhan ini akan terus mengalami banyak mujizat. Saudara, ketika benihnya itu di luar, ya, saya juga cukup tegang saudara, karena dia 2 minggu tidak bisa ngapa-ngapain gitu, dia tidur terus gitu. Tapi kami tetap confess, ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang luar biasa ketika Tuhan mencurahkan anugerahnya dalam kehidupan kita. Saudara, anugerah itu adalah sesuatu pemberian. Ini mati ya? Sesuatu pemberian yang sebenarnya kita tidak layak menerima, tetapi Tuhan berikan itu kepada kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, bukan karena hasil usaha kita. Tapi anugerah itu adalah karena Tuhan begitu sangat mengasihi kita. Begitu Tuhan sangat ingin memimpin setiap kita masuk di jalannya Tuhan. Saudara, saya ingin membagikan kesaksian dari John Newton. Ya, di sini dikatakan siapa itu John Newton? Ya, dia adalah seorang pemuda dari Inggris. Ya. Dikatakan dia melakukan perdagangan budak, perjudian dan seorang pemabuk berat. Pada tahun 1748 dia mengalami bencana yang dahsyat. Jadi dia itu bekerja sebagai menjual belikan budak saudara. Jadi dari Afrika ke Inggris dia bawa semuanya dan dia jual. Dia pemabuk ya. Semuanya yang tidak baik gitu. Terus sesudah itu dikatakan ketika badai besar terjadi, ya besarnya sangat besar mungkin saudara. Sampai dia berteriak, Tuhan kasihanilah kami. Di ceritanya berkata, waktu dia kecil ibunya mengajarkan tentang Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dan ketika dia mengalami itu dia berkata, Tuhan tolong kami. Dan terciptalah saudara lagu Amazing Grace. Dan ketika dia berteriak, badai itu menjadi reda. Dia merasakan ada anugerah yang Tuhan yang turun. Sehingga terciptalah lagu Amazing Grace. Dan ketika badai ini sudah reda, ya, dia ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini membawa dia untuk datang kepada Tuhan. Dan sampai akhir hidupnya, dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang walaupun akhirnya dia tidak bisa melihat, tapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Tidak kembali ke jalan yang lama, tapi dia tetap ikut Tuhan. Saudara, di dalam sebuah anugerah, kita juga belajar. Kita lihat dari cerita anak yang terhilang. Anak yang terhilang ini dia berkata, menyesal dia, kita bisa baca ceritanya. Aku menyesal, aku akan kembali ke rumah Bapakku. Aku bertobat dan aku mau belajar untuk memperbaiki hidupku.
Dan ketika dia datang kepada bapaknya, dia benar-benar tidak melakukannya lagi. Karena dia merasakan ketika dia balik kepada bapaknya, ada anugerah yang Tuhan berikan. Dan kembali saat ini kepada setiap kita, kepada saudara dan saya. Apakah dengan semua yang Tuhan berikan kepada kita, apakah kita bisa menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan? Apakah ketika kita melakukan sesuatu kita bertobat dan kita tidak melakukannya lagi? Atau apakah ketika anugerah itu Tuhan berikan, kita coba-coba kembali lagi melakukan yang Tuhan tidak suka? Ada sebuah cerita, saudara. Ada seorang anak, dia seorang yang pelayanan. Dan dia berkata, saya ingin kerja, dia bilang. Dia cari kerja. Kerjaan pertama dia keluar, kerjaan kedua dia keluar. Ini dia berkata, aku ingin kerja di tempat ini. Tempat ini sungguh membanggakan. Tempat ini bisa benar-benar membuat aku suka. Pokoknya dia sangat bangga dengan kerja di tempat itu. Suatu saat dia melamar ke tempat itu. Dan ketika dia melamar ke tempat itu, ada anugerah Tuhan yang diberikan. Dia keterima, saudara, di tempat itu. Dan ketika keterima di tempat itu, yang berakhir apa, saudara? Dia tidak pelayanan lagi. Ketika ditanya, kenapa? Kok kamu gak pelayanan lagi? Aku sibuk, aku susah bagi waktu dengan pekerjaanku yang ada. Saudara, hati-hati dengan ketika anugerah Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Tapi ketika Tuhan berikan, kita tidak bisa menjadi orang-orang yang dipercaya. Hati-hati, saudara. Jangan kita hidup menjadi sesuka kita. Akhirnya dia tidak pelayanan, saudara. Sedangkan yang Tuhan ajarkan kepada kita, ketika anugerahnya itu turun, mari kita belajar menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Dikatakan, ketika Tuhan memberikan anugerahnya dalam hidup kita, mari ingat dari mana kita diambil. Ketika saya mendapatkan tema ini, saudara, Tuhan sangat menekankan ini. Nah, ingat dari mana kamu diambil. Ketika anugerah itu sudah Tuhan berikan, ingat kita itu gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita itu gak ada ukurannya sedikit pun di hadapan Tuhan. Tuhan itu ambil kita karena Tuhan begitu sangat mengasihi kita. Makanya Tuhan menginginkan saat ini, kalau ada saudara yang streaming ataupun saudara yang ada di tempat ini, yuk mari kembali seperti yang tadi Yohan dapatkan. Jangan setiap pelayanan kita menjadi sesuatu yang biasa. Jangan setiap pelayanan apapun yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, kita anggap semua biasa. Tapi mari hari ini, jadilah orang-orang yang bisa dipercayakan Tuhan. Ketika kita diberikan kepercayaan, 1 talenta, itu akan terus berkembang. 2 talenta, 3 talenta, 4 talenta, 5 talenta. Tapi kalau kita tidak bisa dipercaya sama Tuhan, hati-hati. Jangan sampai talenta itu dibuang dan kita menjadi orang yang tidak ada apa-apa. Sedangkan kalau kita bisa ada di tempat ini saat ini, saya sangat percaya ada anugerah yang besar yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kalau bangun tidur aja, saudara, kita bisa bangun, kita bisa bernafas, kita bisa datang doa pagi, kita bisa menghadap Tuhan. Itu sesuatu yang sangat ajaib dan berharga, saudara. Kalau tiba-tiba kita bangun pagi sakit, kita juga rasakan yang gak enak. Tapi mari, jadilah orang-orang yang bisa dipercaya. Kita belajar juga dari Daud, saudara. Daud itu seorang raja, dipilih Tuhan menjadi seorang raja. Tapi Daud tahu dari mana dia diambil. Ketika Tuhan meminta dia menari, ketika tabut itu dibawa, dia menari-nari dikatakan seperti orang gila. Karena apa?
Daud tahu dari mana dia diambil. Daud tahu dia seorang gembala domba. Dan Tuhan angkat dia menjadi seorang raja. Dan dia tidak pernah melupakan dari mana aku diambil. Kuncinya Daud adalah apa? Aku mau menyenangkan raja di atas segala raja. Apapun yang Tuhanku mau, apapun yang Tuhanku minta, aku mau untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhanku. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana setiap pelayanan, setiap bagian yang ada di depan kita? Apakah kita terus untuk bisa menangkap isi hati Tuhan? Atau kita memilih-milih, yang ini aku mau Tuhan, yang ini aku enggak. Yang ini aku bisa Tuhan, yang ini aku enggak. Mari tetap kuncinya ya, nurut sama Tuhan. Apapun yang Tuhan rindukan, mari lakukan. Apapun yang Tuhan rindukan, mari lakukan. Karena saya merasa, saudara, ketika anugerah Tuhan itu dicurahkan buat kehidupan kita, bukan membuat kita untuk mundur, tapi membuat kita hari semakin hari, semakin maju, semakin maju. Semakin kita mendapatkan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kuncinya adalah apa? Kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Next. Di dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini yang harus kita pegang, saudara. Bukan karena kita bisa kita mendapatkan anugerah, tapi semuanya adalah karena kasih-Nya Tuhan. Oleh karena itu, saudara, terus setiap hari. Saya baru mendengarkan khotbah Pak Daniel, dikatakan apa, saudara? Kita bisa untuk berkhotbah, kita bisa untuk menyampaikan firman Tuhan, kita bisa untuk memberikan saran, kita bisa untuk berkata kepada orang-orang lain. Tapi yang kuncinya adalah jadilah pelaku-pelaku firman. Kita bisa melakukan banyak hal. Kita baca firman Tuhan, tapi kalau hanya tahu teori, saudara, kita hanya baca saja teori. Tapi yang dirindukan Tuhan buat setiap kita adalah jadilah pelaku-pelaku firman. Dan jadilah terus berbuah di dalam Tuhan. Next. Jangan sampai setelah kita dilimpahkan anugerah Tuhan, kita diberkati lalu kita lupa akan Tuhan. Ingat, hati hamba harus tetap ada dalam hidup kita. Bagaimana caranya, saudara, punya hati hamba? Kuncinya adalah ingat, kita dulunya gak ada apa-apanya. Kita dulunya orang-orang berdosa. Kita dulunya adalah orang-orang yang gak ada apa-apanya. Tapi Tuhan angkat kita. Tuhan pilih setiap kita. Makanya saudara, ketika saya bisa ada di tempat ini untuk membagikan firman Tuhan. Kemarin saya kesaksian juga di Gebik. Sebelum waktu Pak Daniel ada, saya seorang penari. Sampai sekarang pun saya seorang penari. Tapi ketika suatu saat Tuhan katakan, nak, mari lakukan apa yang aku rindukan. Ya perlu suatu usaha, perlu belajar, perlu melakukan banyak hal, perlu banyak berdoa. Ayo nak, bagikan firman Tuhan kepada setiap anak-anakku. Terus saya berpikir gini, Tuhan apakah aku bisa? Tuhan apakah aku mampu? Tuhan cuma ingatkan, nak, ketika aku pilih, aku perlengkapi, aku berikan kemampuan, aku berikan segala sesuatu yang dibutuhkan. Bukan ketika dipilih, kita dibiarkan Tuhan, oh ya silahkan maju, silahkan lakukan. Enggak, saudara. Dia seorang ayah yang baik. Dia seorang bapa yang baik. Ketika Tuhan meminta saudara melakukan sesuatu, pasti saudara diperlengkapi oleh Tuhan.
Oleh karena itu saudara, ketika Tuhan, ayo nak lakukan apa yang menjadi kerinduanku. Saya hanya pegang satu saudara. Karena aku mengasihi Tuhan, aku mau melakukan apa yang Tuhanku rindukan. Itu yang saudara, yang saya pegang. Walaupun Tuhan katakan, nak mari banyak belajar, baca buku, baca firman, dengerin khotbah. Banyak hal yang harus dilakukan. Tapi ketika anugerah itu dicurahkan dalam kehidupan kita, bukan kita berdiam dan menunggu. Oh aku nunggu anugerah itu dicurahkan. Tapi tetap kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Sehingga perlengkapan yang Tuhan sudah siapkan buat kehidupan kita jadi dalam kehidupan kita. Bukan kita hanya sampai di pikiran aja, aku nunggu. Tapi mari sampai ke hati kita. Bahwa ketika Tuhan memilih, ada anugerahnya dicurahkan. Dan bukan kita berdiam, tapi kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Next. Ketika anugerahnya dilimpahkan kepada kita, bisakah kita menjadi orang-orang yang dipercaya? Tadi awal sudah dibagikan, jadilah orang-orang yang bisa dipercaya. Saudara bukan bisa dipercaya di dalam pertemuan, perkumpulan aja saudara. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita punya tanggung jawab sama Tuhan. Setiap talenta yang Tuhan berikan. Aku bisa dipercaya dengan teman-temanku. Aku bisa dipercaya oleh sekelilingku. Tapi bisa gak kita dipercaya oleh Tuhan? Itu harus kita pegang teguh saudara. Karena ketika Tuhan bisa percaya kepada kita, banyak hal-hal yang baru yang akan Tuhan curahkan buat setiap kita. Next. Di hari-hari ini, jadilah orang-orang yang berdiri dengan kuat dalam anugerah Tuhan. Kuncinya adalah nurut sama Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa merasakan anugerah itu terus ada dalam kehidupan kita? Kita harus punya hubungan, relationship yang baik kepada Tuhan. Setiap hari apa yang menjadi bagian kita? Ayo lakukan. Baca firman. Berdoa saat teduh, disiplinkan diri kita. Apapun yang terjadi gitu, misalnya tidur malam, tidurnya subuh, harus doa jam 4 pagi, ayo lakukan. Kami sekeluarga saudara, sudah bertahun-tahun kami berdoa jam 4 pagi. Mau pulang ke rumah misalnya dari pelayanan jam 2 pagi ataupun jam 3 pagi. Tetap jam 4 pagi kami akan datang kepada Tuhan dan lakukan. Saudara, ketika anugerah itu ada, tetap kita harus melakukannya. Dan jadilah saat ini orang-orang yang berdiri dengan kuat untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita. Next, jangan terpaku dengan apa yang orang lain lihat dan katakan. Seringkali kita lebih memilih atau melihat pandangan orang kepada kita. Orang mungkin mengoreksi kita dengan kekurangan kita. Orang mengoreksi kita, mungkin membicarakan kita. Yang akhirnya apa saudara? Berubah sikap kita. Bukan lagi kita menjadi pelayan Tuhan, tapi kita menjadi orang yang ingin dilayani Tuhan. Setiap orang ingin dihormati. Setiap orang ingin dihargai. Tapi hati-hati saudara, jangan kita jatuh karena omongan orang. Seperti di firman Tuhan dikatakan apa? Saul mengarahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Seringkali ketika orang bicarakan kita, hati kita terpaut ke depan kepadanya. Karena apa? Kita ingin lebih baik, kita ingin lebih sempurna. Kita ingin dipandang orang sempurna, lebih baik ataupun lebih dihargai. Tapi mari ingat saudara, gak ada dari kita yang sempurna. Yang sempurna adalah Tuhan. Dan setiap pekerjaan yang kita lakukan, Tuhan yang akan menyempurnakan semuanya.
Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, dikatakan ketika orang-orang menerima anugerah Tuhan, di ayatnya dikatakan apa? Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Saudara, ketika kita menerima anugerah Tuhan, mari jangan menunggu. Jangan menunggu, jangan berdiam, tapi bekerja lebih keras. Karena apa, saudara? Next. Orang yang menerima anugerah Tuhan akan memacu dirinya untuk bekerja lebih keras lagi. Saudara, kalau saudara merasakan anugerah Tuhan terjadi dalam kehidupanmu, akan memacu punya gelora cinta yang lebih. Karena apa? Tuhan buktikan, nah ada anugerah dalam hidupmu. Aku bukakannya ini, aku bukakannya ini, aku bukakannya ini. Akan ada sesuatu yang membuat kita menjadi semakin tertarik. Aku mau bekerja lebih keras lagi buat Tuhan. Aku mau bekerja lebih keras lagi buat Tuhan. Mungkin kok saudara, kok aku enggak ya gitu. Saudara, ketika kita mengalami anugerah bukan hanya sebuah teori. Tapi ketika kita mengalami itu, ayo tarik hidup kita semakin dekat sama Tuhan. Sehingga kita bisa aku ingin melakukan buat Tuhan itu lebih. Aku ingin melakukan buat Tuhan itu lebih. Karena kita apa? Melihat karyanya yang ajaib. Melihat anugerahnya yang ajaib dalam kehidupan kita. Dikatakan, punya roh yang haus dan lapar. Menghargai setiap kesempatan. Menghargai waktu. Jadi orang yang di atas rata-rata. Mari setiap kita layani Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh gelora cinta. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi saudara. Tapi yang saya alami dalam kehidupan saya, kemarin Jumat baru pulang hari Sabtu ya, baru pulang dari NTT. Nanti pergi lagi ke Surabaya. Tapi roh saya gini, aku mau untuk melakukan pelayanan lebih lagi buat Tuhan. Aku punya hati yang ingin lebih menyenangkan hati Tuhan. Karena apa yang Tuhan siapkan buat kehidupanku, aku gak bisa bayar. Apa yang Tuhan berikan kepada hidupmu, apakah kita bisa balikan? Tapi lakukan hari ini, aku mau memberikan yang lebih buat Tuhan. Karena begitu besar kasih-Nya buat setiap kehidupan kita. Saya merasakan saudara, ada kasih Tuhan, ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan yang dilimpahkan. Sehingga membuat aku ingin melayani Tuhan lebih lagi. Aku ingin benar-benar menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Mari tangkap saudara, mari tangkap. Gelora cinta. Roh yang menyenangkan hati Tuhan. Bedakan dengan sebuah rutinitas. Orang yang rutinitas tidak akan pernah bisa berubah. Karena melakukan semuanya dengan biasa dan aku lakukan. Udah gitu udah. Selesai. Tapi orang yang punya gelora cinta. Orang yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Melakukan ini, aku mau lebih lagi. Melakukan ini, aku mau lebih lagi. Tapi ingat saudara, bukan dengan kekuatan kita. Lakukan semua. Bahwa semua adalah anugerah. Next. Tuhan bisa memakai orang-orang biasa yang diubahkan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita bukan superhero saudara. Kita tidak bisa berikan yang sempurna. Tapi yang Tuhan minta adalah Tuhan mencari orang-orang yang haus dan lapar. Tuhan mencari orang-orang yang hatinya mau dibentuk dan dipakai Tuhan. Orang-orang yang biasa yang akan dipakai Tuhan
menjadi orang-orang yang luar biasa. Contohnya adalah Musa. Musa seorang yang berat lidah, dikatakan di firman Tuhan. Yang gak bisa bicara banyak, tapi Tuhan pilih Musa untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan memilih Daud, dia seorang gembala domba. Tapi hati dia selalu ingin menyembah Tuhan lewat kecapi yang dia mainkan. Tuhan pilih dia menjadi seorang raja. Paulus dikatakan, dahulu menganiaya orang Kristen. Akhirnya dia menjadi seorang yang radikal. Dia membawakan firman Tuhan kepada setiap orang-orang pada zamannya. Saudara, orang-orang biasa yang diubahkan menjadi orang-orang yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, ayo melangkah dan lakukan apa yang Tuhan rindukan. Ingat, kita memang gak bisa apa-apa. Kita bukan superhero. Tuhan tidak memilih orang yang bisa, tapi Tuhan memilih orang yang hatinya benar-benar mau dipakai sebagai alat kerajaannya. Dan Tuhan mau pakai setiap kita dengan orang yang punya hati. Dari mana aku diambil? Renungkan firman Tuhan saudara. Dan yang terakhir adalah kerjakan talentamu. Belajar bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan sudah berikan. Setiap kita punya talenta. Mungkin ada 1 atau 2 ataupun banyak. Tapi jadilah orang-orang yang bertanggung jawab. Pelayanan kita apapun, pekerjaan kita apapun. Jangan buat kita menjadi sesuatu yang biasa. Ataupun gini, aku kecewa, aku lepaskan pelayanan ini. Aku marah, aku tidak mau melakukannya lagi. Saudara, siapa kita? Kok kita berani melakukan seperti itu? Ketika kita datang kepada Tuhan, ada masalah, ada kekecewaan, mungkin ada kemarahan, ada ketidakpuasan, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan dan lakukan. Berkata Tuhan, ampuni aku. Aku gak ada apa-apanya, tapi keegoanku yang bertumbuh. Aku mau belajar setiap apapun yang Tuhan berikan. Aku mau menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Dari hal-hal kecil saudara. Bukan karena aku dilihat orang aku bertanggung jawab. Tapi apa yang kita lakukan yang tidak dilihat orang. Ada pelayanan-pelayanan yang mungkin tidak di mesbah. Tapi ada asyir. Ada mungkin bagian konsumsi. Mari kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dengan kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Next, hati hamba. Dengan semua yang Tuhan berikan, hati hamba itu harus terus ada dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, ingat, kita adalah hamba yang hanya melakukan yang menjadi kerinduan Tuhan. Sebentar saudara, akan disampaikan oleh Jo tentang pelayanan kemarin di NTT. Ketika saya renungkan saudara, banyak jiwa, banyak kelawatan, hal-hal yang ajaib terjadi. Dan ketika berdoa saya bilang, Tuhan, semua adalah anugerah. Kalau bukan karena Engkau, tidak bisa terjadi yang seperti ini. Dan kami adalah hanya sebagai alat-alat yang dipakai untuk melakukan pekerjaannya. Ayat terakhir saudara, dari Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Tuhan punya kasih yang sangat besar. Tuhan rela untuk di kayu salib, untuk menebus dosa saudara dan saya. Mari renungkan itu saudara, betapa besar pengorbanannya buat setiap kita. Kalau kita merasakan jenuh, merasakan apa? Saya yakin setiap orang merasakan, saya pun merasakan.
Tapi saya selalu ingat, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, mengikut Yesus adalah keputusan kita semua. Keputusan saya dan keputusan saudara. Yang terakhir, miliki hati yang tulus dan murni. Layanilah Tuhan dengan hati yang tulus dan murni, tanpa ada maksud di balik itu. Contoh saudara, perumpamaan seperti sebuah kendi yang dibuat oleh pengrajin kendi. Ketika diputar terus untuk menjadi sebuah kendi yang bagus, ataupun sebuah bejana yang bagus, semua tanah-tanah liat yang berlebih akan terus dikikis dan dikikis. Dan akhirnya akan menjadi sebuah bejana yang indah. Dan ketika bejana ini sudah kering, sudah bagus, akan diangkat oleh pengrajin ini. Apakah ada tambalannya? Apakah benar-benar mulus? Tidak ada sambungannya. Itulah yang Tuhan rindukan. Punya hati yang tulus. Tidak ada sesuatu maksud di balik semuanya. Oh, karena aku melayani Tuhan, karena aku ingin ini. Aku melayani Tuhan karena aku ingin ini. Tapi lakukan semua dengan hati yang tulus. Percaya saudara, tema bulan ini Amazing Grace. Ada amazing di balik grace. Ada anugerah yang besar yang Tuhan siapkan buat setiap kehidupan kita. Dan kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang dibagikan pada malam hari ini Tuhan. Ampuni kami buat setiap kesalahan kami Tuhan. Kami seringkali melukai hati-Mu Tuhan. Tapi ketika malam ini Engkau curahkan anugerah-Mu buat setiap kami. Biar hati kami berbalik dan hati kami akan terus fokus akan Engkau. Kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu. Terus Tuhan tarik kami untuk semakin dekat dengan Engkau, semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini. Ada anugerahnya yang ajaib yang Tuhan berikan buat setiap kita. Mari malam hari ini kita koreksi setiap kita. Ingat dari mana kita diambil. Kita dari tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan pilih menjadi permata-permata yang berharga di mata Tuhan. Kita menjadi biji matanya Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari datang pada Tuhan pada malam hari ini. Dan kalau saudara merasakan Tuhan, ampuni aku buat setiap kesalahanku. Kalau selama ini aku tidak menghargai apa yang Tuhan berikan, mari pada malam hari ini datang. Seperti seorang anak yang terhilang, dia datang kepada bapaknya dan bertobat. Dan dia berkata, Bapak, aku balik, aku kembali karena aku tahu aku salah dan aku bertobat. Dan ketika bapaknya memeluk, ada kasih, ada anugerah yang Tuhan berikan. Dan mari rasakan malam ini kasih dan anugerah Tuhan yang dicurahkan pada setiap kita. But now I found was blind, but now I see. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari naikkan setiap doamu kepada Tuhan.
anugerah yang Tuhan berikan. Tapi mari pada malam hari ini datang sama Tuhan. Dan jadilah orang-orang yang bisa dipercaya, bertanggung jawab, dan nurut dengan apa yang Tuhan rindukan. Percaya saudara, anugerahnya terus berlimpah buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapa, mari lawat setiap kami. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, Tuhan ingatkan, mari punya hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Mari punya hati yang tulus di dalam melayani Tuhan. Seperti sebuah bejana ketika dibentuk, mungkin rasanya sakit, karena Tuhan mau kita menjadi bejana-bejana yang indah di mata Tuhan. Tuhan terus bentuk kita menjadi bejana yang semakin indah dan semakin indah. Tapi ketika pembentukan itu terjadi mungkin tidak enak. Tapi Tuhan punya rencana yang terbaik buat setiap kita. Kita dari tanah liat dibentuk menjadi sebuah bejana yang indah. Kita dari orang-orang biasa dibuat Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Tapi ingat, kita adalah dari tanah liat. Kita harus tahu dari mana kita diambil. Dan ketika pembentukan itu menjadi indah dan bagus, semua adalah karena karyanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan setiap semua firman ke dalam tangan-Mu, biar tertanam di tanah yang bertumbuh subur. Dan kami punya wadah-wadah yang terus Tuhan kuat menampung untuk semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, tadi Ibu sudah bilang bahwa hari Sabtu kemarin kami baru menyelesaikan misi pelayanan di NTT di Kota Soe. Saudara, ini bermula dari waktu suatu hari Tuhan suruh padannya untuk kita pergi ke 34 provinsi, dan saya kebetulan Tuhan pilihkan untuk pergi ke NTT. Dan kota yang pertama yang saya kunjungi sebenarnya bukan Soe tapi Keva. Tapi dari situ saya pergi ke Soe, dan disitulah titik di mana saya ngerti ada sesuatu, bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan buat kota Soe. Soalnya di bilangan di sekitar tahun 1960 sampai 1965 ada tim pelayanan dari Salatiga datang untuk melayani kebaktian kebangunan rohani di kota Soe, saudara. Lalu ada satu anak muda bernama Nahor. Anak muda ini bukan siapa-siapa. Benar-benar bukan siapa-siapa, dia hanya seorang pembantu dari seorang pendeta. Dan ketika dia datang di KKR itu, dia menangkap api Tuhan, dia disambar Tuhan. Dan mulai hari itu dia punya sebuah api yang menyala dalam hidupnya. Dia pergi ke jalan-jalan, dia teriak di pinggir jalan, bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat. Bertobatlah, carilah Tuhan.
Dan saudara, apa yang terjadi? Karena dia terlalu sering kemana-mana, di pasar, di jalan-jalan. Akhirnya dia pernah ditangkap polisi, dimasukin penjara saudara. Dan lama di penjara apa yang dilakukan? Berteriak hal yang sama. Bertobatlah, bertobatlah. Tuhan sudah mau datang. Bertobatlah, ini waktunya untuk bertobat. Akhirnya polisinya gak kuat, dilepasin saudara. Dan lama-lama dia terus lakukan itu dan dia kumpulkan anak-anak muda yang lainnya. Satu hari ada sebuah ibadah, ibadah doa biasa saudara, dia kumpulkan anak muda dan dia berdoa. Kemarin kita sempat kunjungi gerejanya, pada waktu di gereja itu mereka berdoa. Dan apa yang terjadi, polisi sebelah gereja itu kantor polisi saudara, sampai nyalain alarm karena dilihat dari depan gereja itu kebakaran, ada api di gedung gereja itu. Tapi ketika didatangi, dibuka gerejanya, hanyalah sekumpulan anak-anak muda yang sedang berdoa dengan berapi-api. Mulai hari itu terjadi lawatan yang dahsyat saudara. Mereka ada satu guci, air biasa berubah menjadi anggur. Akhirnya mungkin dibagi-bagi, diminum dan lain-lainnya, habis. Lalu suruh orang ambil ke sumur untuk diisi lagi. Apa yang terjadi ketika mereka ke sumur? Sumurnya sudah berubah jadi anggur saudara. Dan yang lebih dahsyat lagi, mulai hari itu terjadi lawatan seperti tsunami lawatan yang bergulung-gulung saudara. Anak-anak muda dipakai Tuhan untuk perkara-perkara yang ajaib. Mendoakan orang mati bangkit saudara. Dan ketika satu hari ada orang-orang yang mau ibadah, ada banjir, mereka berjalan di atas air. Dan semuanya terjadi dengan dahsyat. Hari itu saudara, mata dunia melihat kepada kota Soe. Seluruh dunia melihat kepada Soe dan melihat bahwa keajaiban Tuhan supranatural terjadi di kota itu saudara. Tapi sayang, itu berlangsung gak terlalu lama dan hilang. Dan apa yang Tuhan katakan pada waktu sebelum acara KKR ini digagas dan dimulai saudara, Tuhan ngomong kota Soe akan menjadi epicentrum lawatan supranatural buat seluruh Indonesia. Dan saya percaya kenapa Tuhan ngomong bikin KKR. Dan saudara, kita bikin KKR 27, 28, 29. Saya tidak sadar sama sekali yang dapat itu Ibu Selvi. Kenapa? Hampir semua, sudah jarang banget ada KKR 3 hari. Dan kita menyentuh hampir semua lapisan. Kita ada KKR buat umum. Kita ada seminar buat hamba-hamba Tuhan. Kita ada KKR buat anak-anak kecil saudara. Ribuan anak-anak kecil. Dan yang ajaibnya 2 hari berturut-turut tanggal 28, 29. Kita ada KKR buat anak-anak pemuda dan pelajar saudara. 2 hari berturut-turut. Dan saya melihat Tuhan bekerja dengan sangat dahsyat. Tidak ada tangan manusia yang ikut campur saudara. Tidak ada tangan manusia sedikit pun. Saudara, kalau Anda pikir, oh karena pemain musiknya yang hebat, oh karena Ibu Selvinya, oh karena sayanya, tidak ada sama sekali. Kita jujur, kita hanya melakukan tugas seperti biasa. Tapi ada lawatan api Tuhan yang turun. Pada waktu kita pelayanan sana, saya melihat Tuhan sangat dahsyat. Saudara, pada waktu tanggal 29 hari terakhir, itu adalah hari di mana kehadiran Tuhan sangat kuat. Saudara, Derian belum sempat ngomong apa-apa, belum sempat doain juga. Tapi anak-anak pelajar-pelajar dilawat Tuhan. Beberapa tiba-tiba tumbang sendiri, dilepaskan, ada pelepasan di mana-mana saudara. Dan Tuhan bekerja dengan sangat dahsyat. Bapak Ibu sekalian, Soe akan menjadi epicentrum lawatan Tuhan buat Indonesia. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih buat banyak dukungan dalam doa, dana, dan tenaga. Makasih buat para pelayan-pelayan Tuhan juga dengan luar biasa, Ibu Selvi juga dan Derian dan lain-lain semuanya. Soal perjalanan ke Soe, sejujurnya adalah perjalanannya cukup melelahkan. Kami harus berangkat, kalau saya dari tempat ini hari Senin, minggu lalu saya mulai berangkat dari jam 8 malam sampai ke Jakarta, jam 2 terbang sampai jam 6 pagi waktu sana, jalan 3 jam dengan medan yang berkelok-kelok, itu melelahkan sekali. Tapi saya melihat
Ada anak-anak Tuhan yang begitu sangat punya kekuatan yang saya juga nggak tahu dari mana. Padahal waktu datang ke Soe semuanya mukanya nekuk semua saudara. Lemes semuanya. Tapi pada waktu melayani Tuhan ada kekuatan yang baru yang bukan dari mereka. Saya tahu semua pelayan-pelayan Tuhan tanggal 27 melayani Tuhan dengan keletihan. Tapi entah pada waktu di mimbar semuanya melayani Tuhan dengan api yang dahsyat. Bukan karena mereka, saya percaya fisik mereka lelah. Tapi Tuhanlah yang melakukannya. Saudara, kita ada video, kita mau lihat sedikit apa yang terjadi di kota Soe di provinsi NTT. Silakan. Ketika Tuhan tidak pernah menyerah buat kehidupan kita semua, kita pun harus punya hati. Apapun yang kita hadapi, kita pun menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Aku pun bisa memberikan hidupku pada Engkau Tuhan. Ribuan anak-anakmu Tuhan yang mengangkat tangan dan berkata, Siapa yang yakin dan percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita? Angkat tangan. Malam hari kita akan sama-sama kembali berdoa. Tuhan Yesus sendiri akan memberikan kemerdekaan yang sejati atas setiap hidup. Alkitab berkata begini, damai yang aku berikan tidak dapat dunia berikan. Bahkan dunia tidak mengerti. Itu saya alami, saudara. Dua Samuel pasal yang ke-24 saudara. Ayat yang ke... Tunggu sebentar. Ayat yang ke-18. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah dirikanlah mesbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang pada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mesbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eret-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini, ya raja, diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membayar harganya, sebab aku tidak
tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dia dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saudara, Daud adalah raja. Dia punya kuasa. Arauna tahu itu. Raja itu punya kuasa untuk ngambil apapun semaunya dia. Tapi hari itu ketika Daud melihat bahwa rakyatnya terkena tulah. Dan Daud mendengar bahwa dia harus mendirikan mezbah. Dia pergi dan di tempat itu ada Arauna. Dan dia punya hak untuk ambil dan mendirikan mezbah tanpa membayar apapun. Tapi Daud tidak lakukan itu. Dan dia bilang, kalau aku ingin mempersembahkan sesuatu ke Tuhan, aku harus membayar dengan harga yang pantas. Bahkan ketika saya selidiki sudah 50 sikal itu harga di atas rata-rata. Bukan harga pasar biasa, tapi di atas rata-rata. Dan dia bayar itu. Dan ketika dia lakukan itu, dia dirikan mezbah, dia naikkan korban bakaran, tulah berhenti. Sudah hari ini, pada waktu saya berdoa, tanya Tuhan untuk apa yang harus saya sampaikan untuk persembahan hari ini. Tuhan ngomong gini, ada banyak anak-anakku yang hari ini akan dengar suaramu. Mereka hidup di bawah kutuk. Mereka sedang hidup, ada tulah yang sedang menyerang hidupmu. Tuhan katakan, hari ini tanya Tuhan, berapa yang kau harus persembahkan? Ketika engkau tahu berapa jumlah yang harus engkau berikan ke Tuhan, maka tidak akan butuh waktu lama. Seketika tulah kutuk yang sedang mengejar hidupmu berhenti hari ini juga. Saya tidak tahu ini untuk siapa, tapi saya tahu Tuhan berkata, akan banyak orang yang mendengar apa yang kau katakan hari ini. Sedang hidup kena tulah, kena kutuk. Waktunya berhenti. Beri persembahan di hadapan Tuhan. Dengan memberi di atas rata-rata. Daud membayar tanah, lembu, dan semua barang-barang untuk didirikan mezbah. Tidak gratis, tapi membayar di atas rata-rata. Saudara, saya percaya hari ini engkau yang hidup di bawah kutuk, engkau yang sedang kena tulah, ini waktunya engkau dimerdekakan. Engkau yang di rumah, engkau yang sedang streaming, ini waktunya. Saya tidak tahu, mungkin ada beberapa orang yang sedang sakit, engkau sedang berbaring di rumah sakit, dan engkau sedang kena kutuk, mungkin engkau kena tulah. Hari ini, waktu pembebasan buat hidupmu. Mari tutup matamu, tanya Tuhan. Tanya Tuhan, berapa yang kau harus persembahkan. Mari biasakan dirimu untuk memberikan persembahan dengan gunakan ketepatan. Dengan tanya Tuhan. Supaya ketika kau memberikan dengan ketepatan, maka engkau akan lihat sesuatu yang ajaib terjadi buat hidupmu. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Kalau kau sudah tahu berapa yang kau harus persembahkan, mari maju ke depan.
taruh persembahanmu di mesbah ini. Engkau yang di rumah kau sudah tahu berapa yang kau harus persembahkan. Ada nomor rekening di layarmu. Engkau boleh kirim persembahanmu melalui transfer di nomor rekening yang tercatat. Ku mau mengikuti. Kehendakmu ya Bapa, selalu ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti, mengikuti kehendakmu, mengikuti Tuhan. Hamba bawa setiap korban persembahan yang sudah umatmu taruh di mesbah ini, dan juga yang sudah ditransferkan ke nomor rekening yang tercatat. Maka hari ini sesuai dengan apa yang kau katakan, setiap tulah berhenti, setiap kutuk dibatalkan. Ada kemerdekaan, ada pembebasan dari setiap tulah. Maka Tuhan sendiri yang menyembuhkan, Tuhan sendiri yang memulihkan. Dan semuanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan, kami bawa persembahan kami malam hari ini ke hadapan-Mu Bapa. Mari Tuhan yang menyempurnakan, dan kami percaya Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan bersama-Mu di dalam ketepatan akan membuka banyak hal dalam kehidupan kami. Dan biar ini jadi sebuah tanda cinta kami bahwa kami mau mengikuti apapun yang jadi kehendak hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau yang menyempurnakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap yang percaya sama-sama kita katakan amin.